ketika ketemu sih obrolannya ya kalau misalkan mau pembuktian silahkan cari orang yang disantet. Obrolan apa sih kemarin ketika berkunjung ke Padepokan kan ketemu tuh Obrolan apa? ada obrolan apa? Iya, ketemu ketika ketemu sih obrolannya ya kalau misalkan mau pembuktian silahkan cari orang yang disantet, nanti kita buktiin di sini. Nah ini kan aneh ya, seharusnya secara akal waras kalau memang misalkan saya nih punya ilmu asli nih, seharusnya saya yang nyari orang yang disantet nih, sel gue buktiin kan gitu harusnya. Kok ini malah nyuruh orang lain untuk nyari yang disantet? Kalau kayak gitu kasusnya, ini nggak akan ketemu, nggak pernah ketemu siapa yang disantet. Karena ketika saya cari nih, ada orang merasa disantet, nanti dia alasan lagi ya kan. Kalau saya lihat, ini kayaknya nggak disantet, gitu. Nanti ya ujung-ujungnya nggak jadi pembuktian. Kalau memang mau pembuktian silahkan cari orang yang disantet menurut dia. Buktiin, bakar tisu tanpa api, kalau itu tanpa trik, ya silahkan buktikan. Atau misalkan kelapa isi paku, kalau benar terbukti tanpa trik dan saya nggak bisa bongkar rahasianya, silahkan buktikan. Saya tutup channel kok kalau terbukti itu ilmu tanpa trik. Dan penyembuhan dengan keris itu sendiri Ya itu sempat membongkar. iya, kalau keris petir mah itu sebenarnya alat teater untuk pertunjukan, untuk hiburan. Jadi kayak dalam seni teater ada jagoannya nih, punya keahlian, ya serang, gitu. Cuma kan anehnya ini dijadiin untuk pengobatan ya. Dan anehnya lagi ada yang percaya. Ini jangan-jangan yang percaya ini mikir kalau jin itu kayak nyamuk ya, bisa kesetrum, kan aneh. Ya itu sih sebenarnya mirisnya, makanya saya bongkar rahasianya. Kebetulan saya juga punya keris petirnya. Ini kamu fokus kepada Padepokan Sigus satu ini atau semuanya kamu mau, maksudnya yang berbau-bau seperti itu kamu mau ikut bongkar semua? Nah ini yang perlu diluruskan. Ini yang perlu diluruskan ya. Sebenarnya ini yang perlu diluruskan adalah saya nggak pernah menantang sebuah padepokan atau orang tertentu, nggak pernah. Saya selalu konsep ilmu merah itu konsepnya adalah membongkar sebuah trik yang dipakai yang disalahgunakan. Nah kalau misalkan ada yang merasa yakin ilmunya itu asli, ya, yang saya bongkar itu salah dan ternyata itu ilmu asli, silahkan pembuktian gitu. Saya nggak pernah nantang siapa-siapa. Makanya hati-hati di luar sana, banyak sekali nomor-nomor yang mengatasnamakan admin saya, terus malah nantang-nantangin orang, sumpah demi Allah Azza wa Jalla, kita nggak pernah nantang-nantangin orang kalau tidak pernah kita bahas gitu. Karena kita bahas tuh triknya, bukan orangnya atau padepokan tertentu, bukan. Kita nggak pernah menyebut padepokan tertentu atau orang gitu sebenarnya. Tapi hasil ini udah ada ketahuan nggak sih? Saya ambil dari semuanya yang lo coba lihat. Mungkin ada tim lu di sana untuk melihat bahwa ini benar atau enggaknya gitu. Apanya bener apa enggaknya? Triknya dia gitu loh. Loh, kan di TikTok, di YouTube dan di media-media sosial juga udah banyak ya terbukti ya. Kayak kelapanya, video dia ada yang pas kelihatan dikeluarin air gotnya, ketika dibalikin gitu ada lubangnya. Itu kan udah terbukti sebenarnya. Ya kalau kelapanya udah di set gitu. Seperti yang saya jelaskan di video-video saya gitu. Marcel, tapi kalau yang kesurupan itu percaya nggak sih? Kesurupan di channel saya ada pembahasannya kok. Jadi kan ada nih yang ningsi-ningsi itu kan sampai sekarang terbukti pengobatan yang apa? Ningsi-ningsi itu. Ya, ya kalau pengobatan alternatif sih saya perlu lihat dulu, tapi untuk itu saya no comment karena belum, saya pribadi seriously nggak pernah tertuju ke satu orang gitu, enggak. Saya perlu, pokoknya apa yang mau saya bahas nih, saya cari di YouTube, ada nggak orang yang mau praktekkan? Kalau ada ya saya reaction gitu. Biasanya gitu, bukan tertuju gue mau nyerang ini, nggak ada. Saya nggak pernah tertuju ke gue mau nyerang ini, enggak. Tapi metodenya sama, misal apa? Sama yang ningsi, sama yang ningsi. Emang pernah pakai kelapa? Tapi pengobatan dengan cara yang apa? Pakai tisu emang? Enggak. Kan yang saya bahas tisu, bakar tisu tanpa api, kelapa isi paku. Kan kalau untuk yang lain gue nggak tahu ya. Karena yang saya bahas itu adalah trik yang saya mau bahas, bukan orangnya sekali lagi. Gitu. Nah, yang tasbih ternyata dari apa, akar apa yang berubah warnanya itu? Oh, tasbih dari kayu secang. Nah, kenapa? Bisa diceritain gimana? Gimana apa ya? Kok bisa
tahu gitu. Ya. Proses seperti itu. Ya karena Dan saya ternyata itu kan sebuah trik juga. Iya. Kan? bukan trik, sebenarnya itu pengobatan tradisional yang disalahgunakan. Jadi kayu secang itu pada dasarnya kan itu obat tradisional untuk pembuatan bir peletok biasanya, rempah-rempah. Nah, kalau kayu secang kenapa saya bisa tahu itu terbuat dari kayu secang? Karena saya sering pergi ke toko alat dukun. Nah, di toko alat dukun itu banyak tuh. Ya, saya tanya-tanya juga ke penjualnya. Ini buat apa nih? Buat apa? Nah, saya dapat informasi banyak dari situ lah. Langsung survei dulu ya. Apa? Survei dulu ya. Oh iya, saya survei itu bukan hanya ke satu orang, saya tanya ke semua pembelajar rahasia perdukunan. Jadi untuk memastikan ini bener nggak nih gitu pendapat saya. Gitu. Terus ketika saya meyakini itu adalah sebuah fakta, saya sampaikan agar masyarakat Indonesia tidak lagi tertipu. Tapi itu mengandung efek apa sih kayu secang itu? Kayu secang sebenarnya nggak berbahaya, itu malah obat tradisional sekali lagi. Cuma dibentuk dalam bentuk tasbih ini nih, yang membuat orang-orang seolah-olah wah itu ilmu beneran. Ada khasiat? Ada khasiat. Khasiatnya sebenarnya saya baca-baca di Google sih ada khasiat kayu secang apa saja bisa dibaca. Enggak, artinya khasiat untuk si dukun ini yang memberikan penjelasan ke pasiennya ada pengaruhnya bla 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 gitu kan. Bilangnya kan seolah-olah itu ilmu karomah lah. Ini kan mengatasnamakan agama ini nih, jadi mencemarkan nama baik agama. Itu yang saya kurang setuju. Seharusnya ya jelasin aja, ini saya punya air hangat, saya celupin. Nah ini sari-sari dari kayu secang ini akan berwarna merah. Ini bagus untuk ini kan jujur kayak gitu lebih bagus loh. Nggak ngaku-ngaku sakti. Kalau kayak gitu saya nggak mempermasalahkan. Tapi kalau ngaku-ngaku sakti, ini adalah ilmu tertentu, ini adalah ilmu goib, itu yang saya permasalahkan. Kabarnya sampai dijual seharga 5 juta gitu. Informasinya Ya banyak ya, kalau penjualan tergantung siapa yang jual itu. Maka dari itu, kalau untuk yang harga-harganya ya beda-beda sih. San, tapi kan sebenarnya beda ya, maksudnya kamu kan pesulap, dia paranormal, dari metodenya aja sudah berbeda. Minta pendapat kamu sebenarnya seperti apa sih? Ya, metode apanya yang berbeda? Iya, triknya dari apanya? Sama. Ya saya bisa juga ngaku paranormal Oke. dengan trik yang sama. Gitu, sama. Cuman kan sempat ada yang diributin tentang statement lo nih, yang tentang dukun itu kalau nggak cabul ya tipu ya. Itu kan dituduh untuk mengeneralisir sebuah profesi, itu gimana Iya. tanggapannya? Nah itu fitnahan lagi sebenarnya. Di video-video saya banyak udah penjelasannya. Kayak yang pada saat pembuktian pelet, terus yang pada saat pembuktian sama pemburu hantu. Itu di menit-menit tertentu saya udah tampilkan juga menit keberapanya. Itu udah jelas menjelaskan dukun yang saya maksud nipu atau cabul ini adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan pengobatan tradisional. Sedangkan yang diakui Indonesia itu adalah bukan dukun, tapi pengobat tradisional. Surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun. Jadi kalau dibilang mengeneralisir seolah-olah, wah ini berarti dukun pijat termasuk cabul dong, berarti dukun beranak termasuk cabul dong. Ya enggak lah, karena dukun pijat, dukun beranak, dan dukun-dukun totok syaraf dan sebagainya itu bukan dukun yang sok tahu tentang hal goib. Yang saya maksud nipu atau cabul itu adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib gitu. Udah banyak saya jelasin kok di video saya.